baik-baik saja. Luar biasa Pak Lukman. Gimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah saya juga kabarnya sehat Bu Ulfa. Alhamdulillah ya Bu Ulfa ya, hari ini kita bisa bertemu dan berdiskusi tentang keterampilan coaching ya Bu. Iya Pak, siap-siap. Nah, sebelum itu Bu Ulfa, sebelum nantinya Ibu melakukan coaching dengan Pak Fauzan, saya akan menanyakan dulu Ibu beberapa pertanyaan kepada Bu Ulfa. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini dulu ya Bu. Coaching dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dengan coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3 ya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi Bu. Siap-siap Pak Lukman. Oh iya Bu, dalam proses coaching ini kompetensi apa ya yang ingin Ibu Ulfa kembangkan? Ya, baik Pak Lukman, pada coaching hari ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci Bapak. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan Pak. Oke Bu Ulfa, kira-kira nih Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu paparkan nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Ya, oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, Pak Lukman, yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Oke. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence. Dan nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak. Oke, kemudian Ibu, biasanya kan kalau ada kompetensi ada indikator ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja yang diinginkan oleh Ibu Ulfa dalam proses coaching di hari ini? Ya, oke. Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi atau belum, dan apakah coach sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Itu Bapak ketercapaiannya. Baik, itu sudah sangat bagus Bu. Mungkin dari saya cukupkan itu saja nggih Bu Ulfa. Pertanyaan dari saya sebelum melakukan kegiatan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Bu Ulfa selalu mengingat hal-hal yang sudah disampaikan tadi, dan selamat melakukan kegiatan coaching ya Bu. Semoga coaching hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Ulfa. Ya, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ulfa. Nanti kita sambung lagi ya Bu setelah kegiatan coaching ini ya. Ya, siap-siap Pak. Alhamdulillah ya Bu Ulfa, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan nih tentang indikator ketercapaiannya ya Bu ya, mungkin Ibu masih ingat ini. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan sebelum melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ulfa terkait indikator tersebut? Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Pak Fauzan, dan berdasarkan hasil coaching, ya, menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Bapak. Ya, jadi saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kunci tentang informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bapak. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta
di mana coach ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coachingnya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu. Jadi saya ucapkan selamat untuk Bu Ulfa. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, saya ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya, terima kasih atas tanggapannya ya Pak Lukman, sudah mensupervisi saya tadi. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat memberi informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin itu Bapak. Luar biasa sekali Bu Ulfa ini. Kemarin padahal sudah menerapkan alur tirta, itu udah luar biasa sekali sebenarnya Bu. Iya, di situ sudah terlihat sebenarnya kalau Bu Ulfa sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena yang saya lihat dari responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, tapi ini luar biasa sekali Bu Ulfa, ingin lebih menggali lagi. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu Ulfa ya. Selamat siang, saya aturkan terima kasih Bu Ulfa. Ya, selamat siang, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Baiklah, di sini Pak Lukman, saya akan melakukan kegiatan coaching ya, betul? Betul sekali Bu, betul. Nah, di sini saya yang akan menjadi observernya dari Pak Lukman. Saya akan mengamati dan menilai saat nanti Pak Lukman akan melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Pak Lukman melakukan kegiatan coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Pak Lukman dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan juga ketika coach akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Lukman sendiri. Nanti Pak Lukman jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching ini tentunya Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu adanya kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Baik, silakan Bu Ari. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Begini Bu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan coba saya kembangkan, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau persentase, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Ya, baik, berarti dari 3 kompetensi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Lukman nih, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Lukman secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik lagi itu adalah mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau persentase, dan nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Oke, berarti nanti kemudian
indikator tercapaian yang akan diinginkan oleh Pak Lukman dalam proses coaching ini nanti apa? Indikator pencapaiannya saya akan melihat sebenarnya Bu, apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi atau belum, dan apakah coaching sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching. Dan semoga nanti saat Bapak melakukan kegiatan coaching bersama coaching, Bapak selalu mengingat hal-hal yang sudah tadi Bapak sampaikan, dan selamat melakukan kegiatan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Aris, dan terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama ya Pak. Nanti kita sambung lagi setelah Bapak melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Ya, siap Bu Aris. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Lukman, alhamdulillah baik hari ini kabarnya. Apa yang bisa saya bantu ini Bu hari ini Bu? Hari ini Pak Lukman, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Pak Lukman. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola kelas. Kompetensi dalam mengelola kelas yang Ibu miliki saat ini kira-kira sudah mencapai berapa jika skalanya itu dari 1 sampai 10 Bu? Kalau menurut saya, skala saya itu masih 4 ya Pak Lukman. Makanya saya butuh pencerahan dari Pak Lukman. Oke. Kira-kira nih Bu, kompetensi dalam mengelola kelas akan menjadi skala target berapa? Ya, yang saya inginkan paling tidak 8 Pak Lukman. Oke. Kalau 8 berarti bagus itu Bu, bagus sekali. Lalu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Dengan skala saya 8, itu saya menginginkan menciptakan suatu kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak Lukman. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi sampai sekarang masih belum ada yang benar-benar efektif Pak Lukman. Lalu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak Lukman. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Saya itu membutuhkan suatu strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Strateginya itu nanti seperti apa? Oke, baiklah Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Ibu. Ya, siap Pak. Menurut Ibu nih, apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut? Ya, kalau menurut saya mereka ramai itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Itu menurut saya Pak. Oke. Lalu apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa lebih paham materi pembelajaran Ibu? Jadi saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa agar tidak berbicara, ya, agar tidak berbicara. Saya juga memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan dengan baik. Mungkin itu Pak. Bagus sekali Bu. Bagus berarti bahasa Jawanya very good Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih, tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran, baru gambaran Pak. Oke, baiklah, itu sudah termasuk ada kemajuan yang luar biasa ya Bu ya. Apa yang kita bahas hari ini. Nah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu. Silakan Ibu nantinya implementasikan strategi tersebut
dan beritahu saya hasil nantinya. Ya, oke, siap Pak Lukman. Nanti saya akan implementasikan strategi yang sudah saya gambarkan di kepala saya dan akan saya beritahu kepada Pak Lukman hasilnya di pertemuan kita yang akan datang. Baik, kalau begitu berarti Ibu akan mengimplementasikan strategi yang sudah disampaikan tadi, ya Bu. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih pencerahannya Pak. Saya permisi dulu Pak Lukman. Oke, monggo. Alhamdulillah ya Pak, kegiatan coachingnya yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat lancar. Kemarin saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang akan dilakukan oleh Pak Lukman. Nah, dari indikator ketercapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman, apa yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Ari, alhamdulillah Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Ari. Ya, menurut saya sebagai observernya Pak Lukman tadi itu sudah bagus sekali Pak. Sudah menjalankan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Lukman sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Lukman juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu pada kegiatan coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak. Selamat ya Bapak saya ucapkan sebelum kita akhiri pertemuan kita nih Pak. Saya ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, sebelumnya saya terima kasih atas apresiasi dari Bu Ari. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak Lukman ini kemarin padahal sudah menerapkan alur tirta itu dengan sangat luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Pak Lukman itu sudah benar-benar menjadi coach dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, karena yang saya lihat dari responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Tapi ini panjenengan luar biasa sekali. Pak Lukman ingin menggali lagi, semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan berbagi pengalaman kembali ya Pak. Kalau begitu saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lukman, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Gama. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga alhamdulillah hari ini sehat. Seperti janji saya semalam di WA, sepertinya Bapak kan ada yang mau dibicarakan. Apa kira-kira yang mau dibicarakan?
Iya benar Bu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Tapi kalau Ibu sekarang ada waktu tidak ya? Takutnya saya mengganggu waktu Ibu Gama. Jadi kebetulan saya sedang luang nih Pak, Oh, jadi tidak oke. masalah, tidak apa-apa. Monggo Pak, apa nih yang mau diceritakan, bisa kita mulai? Nah, iya Bu Gama, jadi begini, saya kan wali kelas nih Bu. Jadi mempunyai beberapa anak yang suka kabur atau bolos pada saat pembelajaran. Kalau kebetulan guru sedang lengah atau guru izin keluar sebentar, ketika melihat pintu kebuka, murid itu akan mencari akal Bu, agar bisa keluar dari kelas tersebut. Oh, gitu. Jadi Pak Lukman sedang resah karena ternyata akhir-akhir ini banyak murid yang sering bolos di tengah-tengah pembelajaran, gitu ya? Iya betul Bu Gama. Oke, baiklah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Pak, saya mau bertanya dulu dengan Pak Lukman. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, percakapan kita nanti, apa yang ingin Bapak harapkan? Jadi biar nanti obrolan kita lebih terarah Pak, fokus gitu. Ya, jadi dari obrolan dengan Bu Gama hari ini, saya ingin dapat solusi bagaimana anak tersebut tidak kabur atau keluar kelas diam-diam selama pembelajaran sedang berlangsung. Oke, baik kalau gitu. Nah, Pak Lukman ini kan wali kelas ya, berarti yang paling punya tanggung jawab besar untuk kelasnya tersebut. Bagaimana nanti murid bersikap itu pasti juga salah satunya adalah tanggung jawab wali kelas ya. Betul. Nah, sebetulnya nih perubahan apa sih yang memang Pak Lukman harapkan sebetulnya dari kejadian tadi yang Bapak ceritakan? Harapan saya sih Bu ya, agar anak-anak itu mau betah berada di dalam kelas Bu. Walaupun mereka tidak mau ikut kegiatan ataupun mereka memiliki kesibukan sendiri, ya itu tidak menjadi masalah sebenarnya buat saya Bu. Begitu. Oke. Nah, situasi ideal seperti apa sebetulnya yang Bapak harapkan? Kalau kita beri rentan nilai nih dari 1 sampai 10, 1 yang paling rendah nih Pak, 10 yang paling tinggi. Kira-kira ada di rentan berapa nih peristiwanya menurut Bapak? Kalau untuk sekarang ini Bu Gama ya, saya rasa masih berada di situasi level 3 Bu. Karena anak-anak ini benar-benar belum bisa saya kontrol sama sekali dan bertindak sesukanya sendiri Bu Gama. Oh, begitu. Iya. Oke, kalau begitu. Kita balik lagi nih, Bapak Iya. kan wali kelas, berarti di antara guru yang lain tentu Bapak yang lebih tahu, paling tahu Iya. karakter siswa-siswa Bapak. Iya. Kalau menurut Bapak, melihat dari karakter anak-anak Bapak ini, langkah seperti apa yang perlu atau yang ingin Bapak lakukan agar nanti bisa membuat anak lebih betah di kelas Pak, lebih betah untuk pembelajaran? Kalau saya sebenarnya Bu terpikirkan untuk melakukan kunjungan ke rumahnya terlebih dahulu Bu Gama. Oke, kunjungan ke rumah deh. Ada lagi yang mungkin terpikirkan Pak, langkah lain? Atau selain itu juga sepertinya saya perlu membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas saya Bu. Oke, nah bagus sekali Pak, itu ide yang bagus sekali. Jadi nanti anak-anak punya pedoman atau batasan ketika mereka bersikap di kelas atau di sekolah, begitu. Kira-kira apa nih Pak? Ada lagi mungkin kira-kira ide atau langkah yang bisa diambil untuk membuat anak-anak betah di kelas? Ada sih Bu satu lagi. Apa itu? Rencananya sih saya mau menyiapkan Bu beberapa media dan sumber belajar yang menarik. Mungkin bisa juga dengan lebih sering menyelipkan ice breaking setiap selesai kegiatan, mungkin itu ya Bu ya. Nah itu bisa, itu seru Pak. Biasanya kan anak-anak suka itu kalau Iya. ada pergerakan ya Pak, daripada hanya duduk dan mendengarkan. Iya betul. Oke, jadi tadi ada beberapa langkah yang sudah Pak Lukman sebutkan ya. Iya, Kira-kira betul. dari langkah-langkah tadi, Mm-mm. mana yang akan Bapak coba lakukan lebih dulu, yang mungkin akan bisa direalisasikan? Sepertinya langkah yang paling utama yang akan saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak Bu. Bagaimana sikap kalau sudah berada di dalam kelas, apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh
dilakukan di dalam kelas, kurang lebihnya tentang itu. Oke, sip kalau begitu. Berarti Oke. membuat kemah kelas nih Pak. Betul. Oke. Menurut Pak Lukman, siapa yang bisa membantu Bapak untuk nanti merencanakan aksi Bapak ini? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan mungkin juga pengurus kelas untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan tersebut, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti agar nantinya ini benar-benar bisa terrealisasikan ya Pak. Oke. Dari ngobrol kita hari ini, saya ingin menanyakan komitmen dan tanggung jawab Bapak ke depan. Kira-kira bagaimana komitmen dan tanggung jawab Pak Lukman? Tentu Bu, sebagai wali kelas, suka atau tidak suka, saya harus tetap mendisiplinkan anak-anak tersebut agar tetap mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas nantinya. Oke, memang mau tidak mau kalau sebagai wali kelas kita sudah menjadi tanggung jawab kita ya Pak. Iya, betul. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri ngobrol kita, Iya. saya mau bertanya kepada Pak Lukman, bagaimana perasaan Pak Lukman setelah ngobrol dengan saya? Apa nih yang didapat hari ini? Ya, jadi ya perasaan saya merasa lega Bu dan semakin yakin nih Bu untuk melakukan perubahan baik di kelas saya. Ya, saya juga akan tetap berusaha sesegera mungkin untuk menerapkannya di kelas saya. Dan terima kasih ya Bu Gama sudah memberikan masukannya kepada saya. Oke Pak, sama-sama. Saya juga masih belajar. Iya. Saya jadi optimis ini. Semoga Iya. kedepannya kelasnya Pak Lukman jadi sudah semakin berkurang atau bahkan tidak ada murid yang bolos lagi ya Pak. Siap. Semangat terus ya Pak Lukman. Siap Bu, saya pasti selalu semangat. Oke, terima kasih Bapak. Monggo. Sama-sama.